Terima kasih pimpinan dan juga teman-teman sekalian. Mohon izin Pak Kasal dan juga jajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin saya ingin sedikit mohon dikoreksi kalau salah. Kemarin kita sudah mengadakan kunjungan ke Lamtamal di Batam. Sebelumnya juga kita sudah pernah berkunjung ke Bakamla di Jawa Timur. Ada beberapa hal yang dari beberapa kunjungan tersebut yang sedikit ada menjadi pemikiran saya pribadi, baik sebagai Komisi 1 ataupun sebagai masyarakat. Kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki visi sebagai poros maritim dunia, yang tentu saja artinya untuk mewujudkan visi tersebut, keselamatan dan keamanan laut itu harus menjadi prioritas yang pertama. Dari kemarin awal kita berangkat ke kunjungan ke Bakamla, ke Lamtamal, kemudian barusan pun Pak Kasal juga memaparkan betapa kita harus menerapkan strategi yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, kemudian inklusif, yang manakala itu dijabarkan sangat luas sekali artinya. Tentu saja selain hal tersebut kita juga harus mempunyai strateginya yang sama juga komprehensif dan implementasinya yang efektif sehingga dapat mengatasi tantangan keamanan maritim yang luar biasa. Dari kemarin kita sudah dipaparkan oleh di Lamtamal juga di Bakamla betapa tantangan maritim ini sangat luar biasa. 65% negara kita itu terdiri dari laut, Pak. Jadi betapa pentingnya menjaga keamanan laut ini. Ini tugas yang berat salah satunya adalah tugas yang berat untuk TNI Angkatan Laut. Selain lembaga atau kementerian lainnya. Yang mana terjadi kemarin sebenarnya sudah agak sedikit disinggung. Melihat dari hal ini, saya tetap berpikir betapa pentingnya kita Indonesia ini sebagai negara maritim mempunyai Coast Guard. Dan ini tentu saja tidak akan berhasil karena Bakamla ini sampai hari ini menurut saya bukan Coast Guard, Pak. Dia tidak punya kewenangan untuk penegakan hukum. Nah, ini yang sering sekali tidak ada kewenangan untuk penyidikan. Dan sering kali ada keluhan bahwa setelah ditangkap, dia menemukan case di laut, kemudian ditangkap, kemudian diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penegakan laut. Seterusnya itu tidak, koordinasinya di sini berarti ada miskoordinasi. Kita tidak tahu kemana ujungnya kasus yang ditemukan. Nah, kita tidak berpikir negatif 86, tidak berpikir negatif ke sana, tapi seharusnya itu diekspos. Karena jarang sekali kasus-kasus di laut itu terekspos, Pak. Sehingga terkesan, padahal kalau melihat pemaparan kemarin Pak Komandan Lamtamal, itu betapa banyak sebenarnya yang sudah ditangani di laut. Tapi terkesan tidak terekspos, sehingga terkesan tidak bekerja maksimal. Padahal kalau lihat tugas berat, sebenarnya tugas berat menjaga kedaulatan laut itu ada di jajaran, ya salah satunya adalah TNI Angkatan Laut, Pak. Tapi mungkin kurang terekspos dan juga saya tidak tahu apakah di sini muncul, tadi Bapak sudah memaparkan sedikit, ada sedikit ego sektor. Kalau menurut kami sangat tinggi ego sektornya, Pak. Mohon izin kalau kami di sini agak sedikit menyinggung masalah ego sektor karena terlihat sekali dan kita menginginkan ada satu badan, satu lembaga yang bisa melakukan semuanya di laut. Biarpun tadi Bapak melihat saya dari paparan Pak Kasal itu ada bahwa ternyata TNI Angkatan Laut bisa melakukan gakum ya Pak ya, penegakan hukum kalau lihat di sini. Nah, melihat dari luas wilayah kita yang 65%-nya itu adalah laut, saya juga melihat kemarin agak sedikit, saya bilang bahkan kemarin Pak Asop ada di sana. Begitu mendengar Pak Robert Marpaung bercerita, saya jujur saja takut Pak. Betapa ancaman di bawah laut itu perlu sangat diperhatikan oleh kita. Pak Aher kemarin kita diberikan penjelasan sampai simulasi melihat sampai ke lantai paling atas, betapa ancaman bawah laut kita itu sangat luar biasa. Nah tadi juga Bapak sedikit memaparkan bahwa ancaman bawah laut kita itu bahwa kita belum mempunyai alat untuk mendeteksi kapal selam. Kebayang tidak sih Pak, sekarang kita 65% Indonesia ini berisi laut,
Tetapi manakala kita diserang saja dari laut, misalkan dari dalam laut, dari kapal, misalkan kapal selam yang menyerang kita, habislah kita, Pak. Dan itu kelemahan itu kemarin dipaparkan juga pada saat kita berada di Lamtama. Betapa kita belum mempunyai satu alat untuk mendeteksi kapal selam. Nah itu yang saya jadi berpikir, katanya saya tanya alasannya, kenapa Pak kita tidak punya alat itu? Katanya alasannya, alatnya itu sangat mahal. Kalaupun semahal apapun, kalau itu penting, apalagi untuk menjaga kedaulatan laut kita, itu wajib Pak. Saya juga agak berpikir ini cuma karena ini tidak ada yang di luar. Saya juga agak sedikit, saya pernah mengecek, ini agak sedikit sensi Pak Aher, mohon izin. Saya mengecek satu anggaran di Korlantas Polri Pak. Itu sama dengan anggaran satu TNI AU. Pak. Sedih sekali saya. Ya Pak ya. Kita itu pertahanan keamanan Pak tugasnya TNI. Tetapi melihat anggaran saja sudah sangat jauh berbeda. Itu hanya udara, saya tidak tahu dengan angkatan laut nanti. Saya mau coba banding-bandingkan seperti itu.